Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiani Rohmah, NIM E 2019-2195. Saya dari Ekonomi Syariah 5, semester 4. Saya akan menanggapi video pembelajaran yang telah diberikan oleh Bapak dosen, yaitu Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMMI, yang mana beliau membahas dalam video tersebut tentang sejarah peradaban Islam sebagai ilmu. Kita sebagai umat Islam harus tahu tentang peradaban itu sendiri, tentang sejarah atau awal mula masuknya atau ajaran Islam ini berkembang. Peradaban Islam dapat diartikan sebagai suatu kemajuan atau perkembangan kecerdasan pemikiran yang ada pada zaman Rasulullah SAW sampai pada saat ini. Jadi sejarah peradaban ini perlu untuk kita pelajari, karena memang kita sebagai umat muslim itu sendiri memang harus tahu tentang sejarah tentang Islam itu sendiri. Sedangkan pengertian ilmu yaitu sebuah usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan alam manusia. Jadi ilmu itu tidak hanya ilmu itu memang harus kita miliki. Ilmu itu banyak, berbagai macam ilmu, mulai dari ilmu sains, ilmu sosial, ilmu agama, itu memang perlu untuk kita pahami dan kita miliki. Dan berbagai ilmu itu dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Setelah itu kriteria ilmu yaitu ada 6. Yang pertama, memiliki objek yang jelas. Yang kedua, ada memiliki metode tertentu. Yang ketiga, disusun secara sistematis. Yang keempat, menggunakan pemikiran yang rasional. Yang kelima, kebenaran bersifat objektif. Dan yang keenam, memiliki tujuan. Jadi ilmu pengetahuan itu harus memiliki 6 kriteria tersebut baru bisa dikatakan sebuah ilmu. Dan kita juga harus tahu manfaat dari mempelajari sejarah peradaban Islam itu dari ada 3 yang dijelaskan oleh Bapak dosen. Yang pertama, kegunaan edukatif, yaitu kegunaan yang digunakan untuk pembelajaran. Jadi sejarah peradaban itu bisa digunakan untuk pembelajaran diri kita tentang kehidupan di masa lampau tentang Islam itu sendiri. Yang kedua, tentang kegunaan inspiratif. Apa yang ada dalam peradaban Islam itu dapat dijadikan inspirasi untuk generasi-generasi muda muslim dalam menegakkan Islam itu sendiri, mempelopori Islam yang lebih relevan. Yang ketiga, kegunaan rekreatif. Dan dari kesimpulan tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa kita sebagai generasi muda memang harus untuk mempelajari sejarah peradaban Islam itu sendiri, karena di dalam sejarah peradaban Islam itu banyak hal-hal atau pembelajaran yang dapat kita ambil dalam kehidupan kita saat ini dan suatu saat kehidupan nanti. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.